warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincia Scanning dari kelas 11 Otomasi Sensor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang output komponen motor 3 fasa, kontaktor, dan thermal overload relay. Nah, jadi tiga materi ini yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Pembahasan mengenai motor 3 fasa mencakup pengertian, prinsip kerja, bagian motor, jenis motor, cara membaca nameplate, penyambungan kumparan motor, standar label terminal, pengaturan kecepatan motor, pembalik arah putaran motor, dan terakhir simbol. Yang pertama, pengertian. Motor fasa adalah mesin listrik yang paling umum digunakan dalam aplikasi industri yang memerlukan daya besar. Motor ini bekerja dengan mengubah energi listrik 3 fasa menjadi energi mekanik atau biasa disebut putaran. Motor ini memiliki keunggulan dibandingkan motor fasa, di antaranya efisiensi yang lebih tinggi, perawatan yang lebih rendah, dan konstruksi yang lebih kokoh. Lanjut, prinsip kerja. Prinsip kerja motor 3 fasa adalah dengan memanfaatkan medan magnet berputar, rotating magnetic field. Ketika kumparan stator dialiri arus listrik 3 fasa akan tercipta medan magnet yang berputar dengan kecepatan konstan. Perbedaan fase pada setiap kumparan membuat medan magnet seolah-olah berputar, menciptakan torsi yang menarik rotor bagian yang berputar untuk ikut berputar. Kecepatan putaran medan magnet ini yang disebut kecepatan sinkron, ditentukan oleh frekuensi sumber listrik dan jumlah kutub magnet. Selanjutnya, bagian-bagian motor. Yang pertama ada fan cooling atau fan cover. Ini ya guys. Nah, itu berfungsi sebagai pendingin bagi motor. Fan cover berfungsi sebagai penutup kipas agar debu ataupun kotoran tidak masuk ke kipas pendingin. Apabila debu masuk ke kipas akan mempengaruhi kinerja kipas. Yang kedua, wiring box. Ini berfungsi, wiring box adalah kontak sambung untuk menghubungkan arus listrik dan motor. Wiring box juga digunakan untuk menghubung rangkaian untuk motor listrik seperti rangkaian star atau delta. Yang ketiga, nameplate. Nameplate adalah papan nama yang berisi identitas dari motor listrik berupa nama produk, nomor mesin, nomor seri, spesifikasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada stator. Pada dasarnya belitan stator motor induksi 3 fasa sama dengan belitan motor sinkron. Konstruksi statornya berlapis-lapis dan mempunyai alur untuk melilit kumparan. Stator mempunyai 3 buah kumparan. Ujung-ujung belitan kumparan dihubungkan melalui terminal untuk memudahkan penyambungan dengan sumber tegangan. Masing-masing kumparan stator mempunyai beberapa katup yang menentukan kecepatan motor tersebut. Semakin banyak jumlah kutubnya, maka putaran yang terjadi semakin rendah. Selanjutnya, rotor. Rotor adalah bagian yang berputar, gunanya untuk mengirimkan daya atau gerakan. Rotor terdapat 2 jenis, yaitu rotor sangkar, kemudian rotor lilit. Selanjutnya ada bearing. Bearing merupakan komponen pada motor listrik yang berfungsi untuk membantu rotor berputar akibat dari tolakan medan-medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan stator. Fungsi bearing sebenarnya adalah sebagai bantalan penahan beban dan mengurangi gesekan untuk memperlancar gerakan dari sebuah rotor. Selanjutnya ada jenis motor. Jenis motor 3 fasa terbagi menjadi 3. Motor induksi. Motor ini menggunakan 3 fasa arus bolak-balik untuk menghasilkan medan magnet yang berputar rotor sehingga menghasilkan gerakan mekanik. Yang kedua, rotor belitan atau wound rotor. Motor ini memiliki lilitan pada rotor yang terbuat dari bahan yang sama dengan stator dan arus listrik mengalir melalui lilitan ini. Yang ketiga ada rotor sangkar tupai atau squirrel cage rotor. Motor ini memiliki konstruksi rotor yang terdiri dari beberapa batang logam yang dimasukkan melalui slot sehingga terjadi hubung singkat antara batang logam yang satu dengan yang lainnya. Cara membaca nameplate. Nah, pertama, fasa simbol angka 3 dan gelombang sinus sebagaimana tertera di gambar nameplate motor di samping adalah menandakan bahwa motor tersebut merupakan motor 3 fasa. Maka instalasi pun harus memakai sumber 3 fasa. Yang kedua, frekuensi.
merupakan besaran frekuensi yang harus diterima motor agar motor berputar dengan jumlah putaran sesuai nameplate. Frekuensi masukan untuk motor pada umumnya adalah 50 Hz dan 60 Hz. Yang ketiga, daya. Menunjukkan besarnya output daya motor dalam satuan kW atau kilowatt. Pada motor lain terdapat juga satuan HP atau horsepower. Yang keempat, tegangan kerja motor. Dilambangkan dengan simbol U atau pada nameplate lain sudah dilambangkan dengan simbol V. Yang kelima, ada arus. Menunjukkan besarnya arus nominal saat motor bekerja pada beban penuh. Pada nameplate di samping terdapat dua parameter arus di mana arus satu per satu menunjukkan arus nominal saat motor bekerja beban penuh dan arus max merupakan batas arus maksimal yang bisa diterima motor. Yang keenam, power factor atau cos P. Ada yang tertulis pada nameplate merupakan power factor yang didapat pada tes motor pada beban motor tersebut memikul beban. Yang ketujuh, efisiensi. Menunjukkan nilai perbandingan antara daya output terhadap daya input, dinyatakan dalam persen. Yang kedelapan, putaran per menit atau RPM, menunjukkan jumlah putaran motor per menit pada saat motor bekerja normal. Ini juga merupakan batas maks putaran yang diizinkan untuk motor. Jumlah putaran ini dipengaruhi langsung oleh jumlah kutub dan frekuensi. Yang kesembilan, kelas isolasi, menunjukkan klasifikasi standar toleransi thermal dari isolasi belitan motor. Kelas isolasi menunjukkan kemampuan isolasi belitan bertahan pada suhu operasi tertentu. Semakin jauh alfabetnya, maka kehandalan isolasi semakin tinggi. Misalkan, pada nameplate ini kelas isolasinya adalah F. Tentu saja lebih baik kelas isolasinya daripada kelas B. Penyambungan kumparan motor dibagi menjadi dua, kumparan bintang atau star, yang kedua kumparan segitiga atau delta. Penyambungan kumparan tersebut yang dimaksud adalah kumparan bintang, ujung-ujung kumparan U2, V2, W2 dihubungkan menjadi satu titik netral. Tegangan fasa yang diterima setiap kumparan lebih rendah dari tegangan antar fasa, sehingga arus yang ditarik saat awal lebih kecil. Nah, kalau penyambungan segitiga atau delta, ujung kumparan satu dihubungkan dengan awal kumparan berikutnya, membentuk rangkaian tertutup. Setiap kumparan menerima tegangan penuh antar fasa. Penyambungan ini memberikan torsi yang lebih tinggi dibandingkan bintang. Yang selanjutnya, standar label terminal. Berdasarkan standar IEC, terminal motor dilabeli sebagai berikut. U1, V1, W1 titik awal dari kumparan fasa 1, 2, dan 3. U2, V2, W2 titik akhir dari kumparan fasa 1, 2, dan 3. PI atau GND terminal untuk koneksi arde atau pentanahan. Untuk sambungan bintang U2, V2, dan W2 dihubungkan menjadi satu. Untuk sambungan segitiga, U2 dihubungkan ke V1, V2, maksudnya untuk sambungan segitiga, U2 disambungkan ke V1, V2 dihubungkan ke W1, dan W2 dihubungkan ke U1. Pengaturan kecepatan motor. Nah, ada 3 contohnya. Pertama, mengubah frekuensi menggunakan perangkat seperti inverter atau variable speed drive, disingkat menjadi VSD, untuk mengatur frekuensi sumber listrik. Ini adalah metode paling umum dan efektif. Yang kedua, mengubah jumlah kutub. Motor dengan beberapa kumparan kutub dapat diatur ulang sambungannya untuk mengubah jumlah kutub sehingga mengubah kecepatan putarnya. Yang ketiga, kontrol kaskade. Menggunakan 2 motor yang terpasang pada poros yang sama untuk mengontrol kecepatan. Dan selanjutnya, membalik arah putaran. Untuk membalik arah putaran motor induksi 3 fasa adalah dengan membalik salah satu polaritas tegangan yang masuk ke motor. Pada gambar di samping terlihat kalau motor akan berputar ke kanan atau forward jika terminal belitan atau winding motor menerima tegangan RST dengan R terhubung dengan U, S terhubung dengan V, dan T terhubung dengan W. Dan motor akan berputar ke arah sebaliknya atau reverse jika terminal winding motor menerima tegangan RST dengan R terhubung dengan U,
S terhubung dengan W, dan T terhubung dengan V. Dengan kata lain, tegangan RST dibalik menjadi RTS. Membalik dengan polaritas yang lain juga bisa, seperti R dengan S atau R dengan T. Selanjutnya adalah simbol. Dalam gambar di atas dijelaskan dari kiri layar, simbol motor induksi 3 fase single line diagram, 3 line diagram, dan penggambaran lilitan motor induksi 3 fase secara umum. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu kontaktor. Mencakup pengertian fungsi bagian dan fungsi kontak utama dan bantu, dan simbol. Pengertian kontaktor. Kontaktor atau disebut juga dengan relay kontak adalah perangkat listrik yang berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik bolak-balik. Biasanya kontaktor digunakan pada sistem listrik 3 fasa dan untuk menjalankan motor listrik. Fungsi kontaktor apa sih? Nah, fungsi kontaktor itu ada kontrol komponen secara otomatis, kontrol pencahayaan penghubung atas pemutus arus ke komponen pencahayaan, sebagai saklar transfer, dan interlock atau disebut dengan transfer switch. Dan selanjutnya untuk menghubungkan dan memutus daya listrik ke motor. Bagian dan fungsi kontak utama dan bantu. Yang pertama, coil A1 dan A2 pada kontak digunakan untuk menggerakkan atau mengubah kondisi kontak semula NO menjadi NC, atau sebaliknya yang dihubungkan dengan sumber 220 volt yang dikendalikan melalui push button start atau off atau stop. Kontak utama atau NO pada sisi atas digunakan sebagai input dari sumber 3 fasa dengan kode, sedangkan pada bagian bawah digunakan sebagai output atau input menuju ke beban load dengan kode. Kontak bantu pada kontaktor memiliki dua kondisi, yaitu kontak bantu normally open dengan kode 13 dan 14 yang berfungsi sebagai kotak pengunci yang bertujuan untuk mengunci kontaktor agar terus bekerja walaupun perintah bekerja sudah dilepas. Nah, kontak bantu normally close dengan kode 21 dan 22 dapat dihubungkan ke lampu indikator sebagai penanda sistem sudah diaktifkan, namun belum dijalankan. Nah, ini dia simbol dari kontaktor. Pembahasan materi ketiga, thermal overload relay atau disingkat TOR. Pengertian TOR. TOR adalah komponen pengaman rangkaian yang bekerja berdasarkan suhu atau panas atau termo. Alat ini akan menghentikan aliran listrik ke motor ketika arus yang melewatinya melebihi batas aman yang telah diatur, sehingga mencegah motor menjadi terlalu panas. Fungsinya mencegah overheating, memperpanjang umur peralatan, menjaga keamanan, mengaktifkan sistem alarm. Bagian-bagian TOR ada terminal input dan output. Ada 3 terminal yang dapat langsung terhubung dengan kontaktor 3 fasa, yaitu R, S, dan T. Test strip, bagian yang digunakan untuk menguji fungsi overload. Yang selanjutnya, tombol reset, berfungsi untuk mengembalikan TOR ke kondisi normal sehingga motor listrik dapat kembali beroperasi. Tombol stop digunakan untuk menghentikan motor listrik atau untuk menguji auxiliary NC dan NO. Auxiliary trip NC secara default terhubung dan biasanya dihubungkan ke rangkaian kontrol untuk memutuskan rangkaian kontrol setelah MCB kontrol. Setting arus digunakan untuk mengatur besarnya arus yang dapat diterima oleh TOR. Nah, kalau auxiliary trip normally open, bagian dari thermal overload relay yang berfungsi sebagai indikator saat terjadi overload dan secara default terputus. Nah, fungsi kontak utama dan bantu bantu pada TOR adalah untuk kontak utama berfungsi untuk menghubungkan rangkaian utama dari kontaktor ke motor listrik. Kontak ini memastikan bahwa arus listrik dapat mengalir ke motor listrik yang dilindungi oleh TOR. Nah, untuk kontak bantu pada TOR berfungsi untuk mengembalikan TOR ke keadaan normal supply motor listrik dapat bekerja. Ketika arus listrik melebihi batas yang ditentukan, kontak bantu akan membantu memutus arus listrik ke motor listrik sehingga menghindari kerusakan.
setting arus overload. Nah, caranya pertama cari informasi arus nominal pada nameplate Tor, misalnya arus kerja normal dalam ampere. Yang kedua, sesuaikan tombol pengatur arus Tor dengan nilai arus nominal motor tersebut. Terkadang perlu ditambahkan margin keamanan, misalnya sekitar 10% dari arus nominal motor. Yang terakhir, jika tidak ada nilai arus nominal, dapat dihitung dari daya motor KW atau HP menggunakan rumus yang sesuai. Nah, ini adalah simbol dari Tor. Itu dia penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.